Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kebutuhan Belajar ABK pada mata pelajaran matematika. Anggota dari kelompok 2 yang pertama ada Ayu Agustina, kedua Muhammad Fadilah, yang ketiga ada Muhammad Mukhtar Lutfi Anwari, yang keempat ada Miptia Farida, yang kelima ada Nurul Hidayah, dan yang terakhir Nur Aziza Hayati. Disabilitas netra. Anak-anak dengan keterbatasan intelektual mempelajari lambang bilangan kepada mereka harus diulang-ulang dan diasosiasikan dengan bentuk benda-benda di sekitar mereka. Mengajarkan logika bilangan pecahan yang lambangnya tidak familiar baik di komputer, bicara, atau braille bisa menggunakan potongan kue. Disabilitas rungu. Belajar matematika untuk anak tunarungu wicara harus didukung oleh media pembelajaran. Metode pembelajarannya disederhanakan sesuai dengan kemampuan anak. Infocus merupakan media pembelajaran efektif untuk anak tunarungu wicara karena anak tunarungu wicara belajar dengan cara visual. Disabilitas grahita. Dalam proses pembelajarannya, guru harus menggunakan bahasa yang sederhana, tidak berbelit, jelas, dan gunakan kata-kata yang sering didengar oleh anak. Selain itu, mengingat keterbatasan anak tunagrahita dalam berpikir abstrak, sangat penting dalam mengajar anak dengan menggunakan alat peraga. Dan berhubung anak grahita cepat lupa mengenai apa yang dipelajarinya, maka dalam mengajar mereka membutuhkan pengulangan-pengulangan disertai contoh yang bervariasi. Kondisi belajar bagi anak berkebutuhan khusus pada kategori lambat belajar. Untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik, guru dapat menggunakan berbagai alat peraga dan media LCD. Selain itu, untuk memberikan motivasi, guru juga dapat memberikan masukan-masukan kepada siswa berupa kata-kata positif. Dan guru juga dapat memberikan masukan berupa dampak dari malas belajar. Maka jika dia malas belajar, nilainya akan menjadi rendah dan tidak tuntas. Selanjutnya yaitu kesulitan belajar spesifik, yaitu di mana kita dapat mengajak siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran maupun melibatkan dan mendorong siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Bisa dengan mengadakan belajar kelompok. Kita juga dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman supaya lebih berkonsentrasi siswanya, maupun kita juga dapat memberikan mereka pujian agar mereka termotivasi siswa dan meningkat percaya dirinya. Selanjutnya yaitu disabilitas fisik, yaitu di mana guru dapat memastikan kesiapan siswa dalam belajar, memilih media pembelajaran yang sesuai, dan memberikan latihan soal kepada siswa, memberikan kebebasan siswa dalam menyampaikan gagasannya, serta membuat siswa senang belajar matematika. Guru juga harus terampil dalam membelajarkan matematika sehingga siswa tidak memiliki kesan bahwa matematika sulit. Disabilitas psikososial. Kebutuhan belajar anak psikososial disesuaikan dengan karakteristik anaknya yang terbagi menjadi 2, di antaranya. Yang pertama, kebutuhan belajar anak disabilitas emososial. Yang kedua, kebutuhan belajar anak disabilitas spektrum autis. Selanjutnya yaitu ada autis, yaitu di mana kemampuan siswa autis dalam menyelesaikan masalah relatif lebih rendah dibandingkan dengan anak seusianya. Biasanya, siswa akan dengan mudah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan rutin seperti jam berapa mereka bangun pagi, berangkat ke sekolah, istirahat, dan pulang. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami konsep matematika dengan menghubungkannya dengan kebiasaan dan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, kebutuhan belajar ABK pada mata pelajaran matematika pada anak ABK ADHD. ABK ADHD membutuhkan pelayanan belajar dengan menghindari fokus yang berlebihan dengan menugaskan anak dengan ADHD setiap detik, ketiga atau keempat masalah matematika, tidak semuanya.
Pastikan bahwa masalah yang diberikan membantu untuk meningkatkan keterampilan matematika yang ingin dia kuasai. Gunakan prinsip yang sama untuk tugas rumah. Dan yang terakhir, pada anak cerdas istimewa, berbakat istimewa, yang biasanya disingkat CIBI. Pada ABK CIBI ini dapat mengikuti pembelajaran kooperatif dengan mengutamakan kerjasama di antara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kerjasama dalam pemecahan masalah atau belajar perlu dibudayakan pada siswa cerdas istimewa dan berbakat istimewa, karena sangat baik untuk membangun keterampilan sosialnya. Menurut M. Soleh YAI, pada tahun 1996 mengemukakan 3 jenis modifikasi sebagai berikut. Pembelajaran anak berbakat berorientasi pada modifikasi proses, isi atau konten, dan produk. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus pada mata pelajaran matematika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.